Minggu 31 Januari 2021. Selamat datang. Majelis DKI Juara mengucapkan selamat datang kepada pengunjung kepanitiaan, kepada Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir dalam kepanitiaan ini. Kami mohon berdiri agar dapat dikenal oleh pengunjung kepanitiaan lain. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari DKI Juara, kami mohon untuk menghubungi majelis jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan dalam kepanitiaan hari ini menggunakan nyanyian dari hidup jemaat dan nyanyian hidup baru. Persembahan hari ini, persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kantong persembahan masing-masing untuk dana gereja dan pengawal. Khotbah kita pada hari ini adalah tajuk pada kuasa Allah yang akan dilayani oleh Pendeta Robinson dengan bacaan pendukung berdasarkan leksinari yang dipergunakan DKI seperti yang terpampang dalam papan liturgi, yaitu Markus 1 ayat 15-20. Saat teduh. Mari kita berdiri menyanyikan nyanyian hidup jemaat 1-2 suci suci suci. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan-Nya boleh menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kita sekalian hingga saat ini.
demikian, baik hujan maupun terang, biarlah kita takjub akan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema takjub pada kuasa Allah. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 54 menyaksikan bagi kita sekalian. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Kiranya kita yang yakin dan percaya akan kuasa Allah, kita takjub, kita belajar daripadanya, kita agungkan nama Dia, kuasanya hadir dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Pilih Jumat 341 ayat 1-3, kuasamu dan namamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang yakin dan percaya akan kuasa-Mu, mukjizat-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan Engkau telah memberikan teladan bagi kami. Engkau menolong, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau mengajar dengan penuh kuasa. Kami tahu itu. Namun demikian Tuhan, kadangkala pemahaman kami, fokus
pada diri kami sendiri. Kami takjub hanya melihat semata, namun kurang mengimani akan hal itu di dalam kenyataan hidup yang kadangkala pahit kami rasakan. Sehingga kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kami, hingga ketika kami jatuh dalam dosa, kami tidak fokus kepada Engkau. Kami hanya melihat keberadaan diri kami sendiri. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama di hadapan Engkau mengaku dosa secara pribadi lepas pribadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, akhilah akan keberdosaan kita, hidup yang tidak berkenan di hadapannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa, dalam keterbatasan kami mengaku akan dosa kami yang kami lakukan dari dalam hati, pikiran maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa kasih-Mu, Engkau mampu menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk menghadap tahta hadirat-Mu. Kami serahkan diri kami dalam kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh, Roma 3 ayat 23-24 menyaksikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih
karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Ketika kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami juga dipanggil untuk menyampaikan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami supaya kami dapat menyaksikan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga meskipun kami takjub akan kuasa firman-Mu, firman-Mu yang sama juga dapat diperoleh oleh banyak orang, sehingga banyak orang takjub menyaksikan kemurahan kasih Tuhan melalui diri kami sebagai kitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama yang ada di sekitar kami semua. Tolonglah kami Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak firman yang diberikan mohon. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab Dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghaliknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring dia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan.
Bisa jadi kita takjub, kita heran, kita kagum. Dulu kita patut bersyukur akan kebaikan kuasa Tuhan yang dinyatakannya dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita menyaksikan matahari yang terbit, kita beraktivitas sampai matahari terbenam. Atau ketika kita berada di dalam sebuah pegunungan, atau kita pergi ke Bukit Pandan, atau kita pergi ke Gunung Muria, kita menyaksikan betapa indahnya tumbuh-tumbuhan, betapa bahagianya kita menikmati tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, bukit-bukit yang begitu menawan hati. Atau ketika kita berada di tepi pantai atau pinggir tebing laut, kita heran menyaksikan betapa luasnya air hingga tak berujung. Kita menyaksikan gelombang-gelombang yang menghampar di tengah lautan yang begitu menawan. Atau sadar atau tidak, kita heran akan keberadaan diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana kita ada di dunia ini. Dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, lalu hadir anak. Untuk tumbuh dan besar perlu makanan dan minuman. Dari yang halus, kasar, dapat dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Masuk melalui mulut, lewat kerongkongan diproses dalam usus, dicerna supaya manfaatnya dibagikan ke bagian tubuh-tubuh organ-organ yang lainnya. Yang tidak bermanfaat dibuang ke tempat pembuangan. Belum lagi kita takjub akan sesuatu pengalaman hidup yang kita alami. Entah kita mengalami suatu penyakit, mungkin jatuh, mungkin kanker, atau terinfeksi COVID-19 yang membuat hidup kita merasa cemas, dibayangi oleh bayang-bayang ketakutan. Divonis oleh dokter bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Namun demikian, oleh karena kuasa doa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengasihi dan berserah kepada Allah yang penuh kuasa, ternyata kita bisa melewati masa-masa sakit itu. Kita dapat menjalani kehidupan bertahun-tahun dengan penyertaan Tuhan yang begitu baik dan menyatakan kuasanya bagi kita semua. Pengalaman takjub melalui kehebatan Allah, keindahan alam, keelokan manusia, suatu peristiwa dari kesembuhan, sakit, penyakit, semuanya itu berdasarkan pada betapa besarnya kuasa Allah yang kita alami. Rasa takjub Allah dapat muncul, kita yakini, bukan terjadi karena kekuatan diri kita manusia yang terbatas. Maka dari itu pada saat ini kita belajar dari Markus 1 ayat 21 sampai 28, bagaimana orang-orang pada saat itu takjub melihat Tuhan Yesus ketika berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kita menyaksikan dua kali mereka takjub. Yang pertama, mereka takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Orang banyak menilai bahwa Tuhan Yesus mengajar tidak seperti para ahli Taurat. Ayat 22. Yang kedua, mereka takjub bukan hanya karena pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, tapi juga pelayanan yang Ia lakukan dipenuhi dengan kuasa sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Kalau kita
Namun demikian, sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita belajar dari mereka yang tidak hanya berhenti pada situasi takjub semata. Tuhan ingin kita sebagai pengikutnya saat ini memiliki iman yang lebih dari sekedar pola pikir mereka. Kenapa? Kita harus mempunyai pola pikir yang lebih daripada mereka. Karena kalau kita menyaksikan dari Markus 1 ayat 24 yang kita baca, orang itu berteriak, orang itu menyaksikan bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus. Bahkan roh jahat yang ada dalam orang itu mengatakan bahwa dia kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang Nazaret. Tuhan Yesus itu bisa membinasakan roh jahat. Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ternyata roh jahat mengetahui siapa Tuhan Yesus. Namun demikian mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak merendahkan diri di hadapan kuasa Allah melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua supaya kita memiliki sikap hati dan pola pikir yang berbeda dengan roh jahat itu. Sudah seharusnya ketika kita mengalami rasa takjub akan kuasa Tuhan, kita harus menempatkan segala kehidupan kita, diri kita, keinginan kita di bawah kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bukan kita yang mengatur, kita yang memerintahkan supaya Tuhan melakukan apa yang saya ingini. Kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ada salah paham di mana ketika kita melihat kuasa Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun kita menggunakan kuasa Allah itu untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri. Kita suruh Tuhan supaya menghakimi Dia dan Dia. Sikap takjub kepada kuasa Tuhan Yesus seharusnya membuat kita supaya kita mendorong diri untuk setia, terendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyaksikan kabar sukacita di tengah-tengah ketakjuban hidup yang kita alami. Kiranya ketika kita takjub akan kuasa Allah yang itu, kita dapat hidup mendapati dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita mengenal Dia, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sehingga segala sesuatu yang kita saksikan kita boleh fokus pada Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan, marilah kita menggerakkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan terima kasih. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk
saatnya kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi. Sungguh kami bersyukur akan kuasa firman-Mu, karya pelayanan-Mu yang dipenuhi dengan kuasa, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya baik maupun buruk situasi dan kondisi yang kami hadapi, yang kami alami, biarlah kami takjub akan kemurahan-Mu. Ada rancangan yang indah, ada rencana yang mulia yang Tuhan perkenankan bagi kami sekalian, maupun bagi keluarga kami, gereja, bangsa dan negara di mana Tuhan menempatkan kami untuk berkarya di dalamnya. Tuhan, tolonglah kami. Dan saat ini kami bersatu hati bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak usia lanjut dan juga bagi kami semua yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, kiranya Engkau pimpin, Engkau bimbing, Engkau sertai, hingga sampai pada akhirnya peroleh rumah tangga yang dipenuhi dengan bahagia. Meskipun demikian Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami yang nyata, kadang-kala bahkan seringkali kami berhadapan dengan persoalan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata memberikan kedamaian, kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah keluarga kami sekalian. Kami berharap kuasa-Mu juga dinyatakan dalam kehidupan kami bergereja, secara khusus di Jemaat GKI Juwana. Berkati anggota majelis jemaat bersama dengan komisi badan pelayanan yang panitia yang melayani bersama-sama. Juga Tuhan dengan aktivitas pelayanan PPA maupun PAUD di tempat ini. Tolonglah Tuhan berikan hikmat bagi para pelayan supaya dapat menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah lingkungan Jemaat GKI Juwana. Tuhan, tolong para pegiat pelayanan, anggota jemaat dan simpatisan supaya tetap semangat bersukacita dalam situasi yang tidak menentu ini. Kami juga berharap akan dampak dari pandemi COVID-19 dapat dihadapi dengan baik. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap ada, selalu ada dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Kami berharap akan program vaksinasi yang sedang berjalan kiranya dapat efektif dan juga dilakukan oleh segenap masyarakat untuk kebaikan kami, masyarakat yang ada di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berharap tenaga kesehatan atau mereka yang berada di garis depan untuk merawat, melayani masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah efektivitas vaksin ini dapat diterima dengan baik oleh banyak orang. Meskipun demikian Tuhan, kami juga harus menyadari akan keterbatasan vaksin maupun kerjasama kinerja yang dilakukan oleh masyarakat. Kiranya kami saling bekerja sama satu dengan yang lainnya sehingga kebaikan demi kebaikan dapat terjadi di bangsa dan negara Indonesia ini. Kami juga berharap kiranya dengan pelantikan Kapolri yang baru, keamanan Polri maupun
tengah-tengah situasi dan kondisi cuaca ekstrim, kami berharap Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi cuaca ini. Kami juga berharap jika terjadinya bencana alam di beberapa daerah, kiranya pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Jika terjadi banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi maupun gunung erupsi, ada anak-anak Tuhan yang memberikan bantuan. Ada anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam proses pemulihan bantuan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi mereka yang melayani, dan mungkin bagi kami juga yang berpartisipasi di dalamnya untuk mendukung proses pemulihan, proses kebaikan yang terjadi bagi mereka yang terkena bencana alam. Saat ini juga Tuhan kiranya memakai kami dalam setiap usaha kami, pekerjaan yang kami tekuni. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah, hingga biarlah kami juga dalam keadaan apapun tetap bersyukur akan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, pelayanan kami dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Dasar persembahan yang kita berikan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapakah yang mempersembahkan hidup sebagai korban yang memuliakan Allah? Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Tuhan Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Hidup Jemaat 387 ayat pertama. Aku heran Allah mau
kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dalam umur ya Tuhan, dalam usianya ya Tuhan. Kau sendiri yang dengan kuasa-Mu memberikan apa yang menjadi panggilan ya Tuhan. Bila itu tidak bekal pada kami ya Tuhan, bekal untuk anak-anak kami Tuhan, semoga Kau bimbing Tuhan dalam perkembangan imannya ya Tuhan, dan untuk pemuda-pemudi dalam pergumulannya, dalam kemudahan mereka ya Tuhan, dalam masa muda mereka ya Tuhan. Kau bimbing Tuhan dalam jalan kehidupan, jalan yang benar ya Tuhan, yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kamu untuk diri kami sendiri ya Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, gereja Tuhan, dalam perkembangan, dalam menjadi mitra ya Tuhan, seperti kuasa-Mu ya Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Semoga gereja dan kami menekan mata kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan hati kami senantiasa mendengar firman-Mu yang daripada-Mu dalam pergumulan hidup kami. Baik, di dalam nama-Mu yang kudus ini berdoa. Amin.
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Persekutuan doa akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 18 WIB di gedung gereja. Harap anggota jemaat dan simpatisan mengetahui, menghadiri dan mendukungnya dalam doa. Tanggal COVID-19, Majelis Jemaat berharap anggota jemaat dan simpatisan dapat melaporkan diri apabila memiliki gejala COVID-19 kepada tenaga medis atau pihak terkait di sekitar penaturan atau pendeta. Data selanjutnya dapat dilihat pada papan informasi. Hai sahabat GKI Juwana, mohon subscribe channel GKI Juwana ini ya untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juwana. Let's go!